Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati muratibul waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini diadakan di Masjid Jami Nurul Hidayah, Blok Cilegeh, betul, Desa Tamiang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Semoga para panitia yang sudah berjuang, yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, semoga perjuangannya tidak sia-sia. Apapun yang telah dikorbankan dari harta benda, tenaga maupun pikiran, semoga digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acara. Betul? Ada yang enggak mikir, Bu, ada. Orang sibuk, diem aja, meneng wae. Betul, Bu? Mudah-mudahan yang belum punya pikiran pulang hadiran punya pikiran. Kedepannya mau memikirkan acara seperti ini. Karena ini bukan acara pribadi maupun golongan, melainkan ini acara umum. Kita semuanya umat Rasul yang mendambakan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barisan para panitia paling depan mendapatkan syafaat. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, para ustaz ustazah,
semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, alladzi lam yudhkar ismuh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya semuanya kepada para kiai. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan, senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi kesolehannya, bertambah lagi istiqomahnya, bertambah lagi amalnya, bertambah lagi kesabarannya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Jangan ibu bisa hamil ora jadi. Bapak setuju? Kalau bapak sih setuju-setuju aja. Kalau ibu setuju, podo bae saya aja nggak setuju. Biarkan yang belakangan jangan diaminkan dulu. Sing penting guru kita semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan, tentunya yang saya hormati Bapak Kubu Tamiang, betul Bu? Bapak Sofian, mohon maaf anak Bapak Kubu. Oh, alhamdulillah Bapak Kubu hadir. Bapak staf-stafnya juga mungkin hadir semuanya. Bapak wakilnya, Bapak RT-nya, Bapak Linmasnya semuanya hadir. Alhamdulillah masyarakat itu tenang kalau para pemimpinnya ada. Betul apa tidak? Makanya kita doakan para pemimpin kita, Bapak Kubu kita semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kesabaran. Karena jadi pemerintah itu tidak mudah. Masyarakat zaman sekarang salah sedikit dikritik. Betul apa tidak Bu? Makanya jadi masyarakat jangan hanya pintar mengkritik, doakan para pemimpin kita. Barangkali ada pemimpin yang lagi belok dari ajaran Allah, semoga mendapatkan taufik dan juga hidayah. Semoga beliau dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, dan semoga Allah menjadikan desa kita ini, desa Tamiang khususnya, umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, kaum se-Indonesia, semoga Allah jadikan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu sing ayu-ayu, amin Bu. Ibu-ibu sing solehah, ibu-ibu ustadah, ibu-ibu calon ustadah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, dan semuanya calon jenazah. Amin Bu, kita semuanya calon jenazah. Semoga kita mati semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semua yang hadir jamaah pada malam hari ini, semoga Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dipanjangkan umurnya, diberkahkan milik rizkinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan belainya, dihasilkan maksudnya, dan semoga kebayar utangnya. Kenceng amat aminnya. Kelihatan sing kenceng aminnya berarti gede suarane. Oh, jopitna gede utangnya, gede suarane, amine kenceng, suarane gede. Betul Bu? Alhamdulillah wa syukurillah qadrat iradat Allah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang mulia dan dimuliakan Allah, yaitu mengenang peristiwa yang sangat luar biasa, kejadian yang hanya terjadi seumur dunia satu kali, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi tercinta, Nabi terpilih, Nabi gumati yang jauh di mata tapi dekat di hati kita, tiada lain tiada bukan beliau habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana beliau satu-satunya nabi yang diisrokan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya nabi, Bu, ana pira nabi? Cere sapa 25. Jumlah nabiku 124.000 nabi. Oh, akeh tenan. 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 313 rasul. Jumlah nabi dan rasul ada 25. Yang wajib kita ketahui, cuman sayangnya ibu nggak apal namanya satu-satunya. Betul apa tidak? Hanya nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang diisrokan dan mi'rajkan oleh Allah. Kejadiannya pada tanggal 27 Rajab. Ini riwayat Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam surat Isra ayat 1 yang tadi dibaca oleh ustazah kita, oleh qari'ah kita yang begitu merdu suaranya. Kita semua mendengarkan dengan seksama dan juga sudah diabadikan dalam kitab Rawi, dalam kitab Al-Barjanji yang ibu jarang baca ya kitabnya. Suka baca enggak, Bu? Baca enggak kitab Rawi, kitab Al-Barjanji? Di sana ada kejadian Isra Mi'raj diriwayatkan, diabadikan dalam kitab Al-Barjanji oleh Syekh Ja'far, yang mana isinya seperti ini: wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa lirru'yati hannan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kejadiannya pada malam tanggal 27 Rajab, ketika itu Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram, dekat Baitullah, dekat Hijr Ismail. Mungkin ibu-ibu hajah, kalau bapak-bapak haji sudah tahu di mana letaknya itu Hijr Ismail. Ada yang sudah berangkat ke Mekah, ada? Bu, ada yang udah jadi haji? Ada? Banyak. Ada yang belum jadi haji? Ada yang belum pernah ke Mekah? Ibu kepengen ke Mekah? Pengen naik haji, kepengen umroh, duitnya wis daftar dereng, sapa sing arep ngajak. Masya Allah. Insya Allah Bu Nyai dina Senin mau berangkat umroh. Doakan ya Bu ya, biar selamat. 12 hari insya Allah berangkat hari Senin tanggal 27 Rajab nanti. Pas tanggal 27 Rajab insya Allah berangkat umroh, bawa jamaah. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan sama orang Cileke semuanya, semoga bisa ke Mekah, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ibu nggak usah berkecil hati meskipun kita belum punya duit. Jangan berkecil hati meskipun kita belum Bu, belum daftar. Karena Mekah Madinah bukan punya orang kaya. Buktinya banyak orang kaya belum bisa berangkat ke Mekah, betul? Mekah Madinah bukan milik KBIH. Mekah Madinah bukan punya Raja Salman. Mekah Madinah bukan punya artis yang bisa bolak-balik ke Mekah. Tapi Mekah Madinah punya Allah. Kalau ibu kepengen berangkat ke Mekah, dahulukan daftar sama Allah. Bagaimana caranya daftar sama Allah? Gak usah pakai duit. Minta setiap malam sama Allah. Amalkan sholawat Ibrahimiyah sekecilnya. Semalam itu 100 balen. Ibu doa sholawat Islamiyah tahu nggak Bu? Ibu tahu hafal nggak sholawat Ibrahimiyah? Hafal? Singen di ustazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun. Oh, iku salawat Ibrahimiyah sebagai 100 balen. Insya nanti dapat setahun ibu insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Kalau sudah dapat setahun baca salawat Ibrahimiyah tapi belum bisa berangkat ke Mekah, bagaimana ustazah? Tambahin surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu suratul Ghina. Siapa sih baca suratul Waqi'ah akan diberikan kekayaan hatinya dan juga hartanya. Ya Allah ya Rabbal. Sudah dibaca suratul Waqi'ah juga ustazah, tapi saya belum juga berangkat ke Mekah. Tambahin surat Yasin.
Sudah ditambah surat Yasin tapi belum bisa berangkat juga saja, tambahin surat haji. Sudah saya baca surat haji juga saja tapi saya belum bisa berangkat ke Mekah, tambahin surat tanah. Aja disimpan bayaning lemari, jual. Insya Allah kita bisa ke Mekah. Buat apa harta banyak tapi kita tidak bisa berangkat ke Mekah? Betul apa tidak? Bentar lagi umur kita semakin tua. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya tidak akan pernah panjang, Bu. Rasul saja meninggal dunia di usia 63 tahun lebih 4 hari. Rasul usianya 63 tahun lebih 4 hari. Umatnya tidak bakalan jauh dari situ. Makanya siap-siap yang malam ini sudah 63 tahun lebih 3 hari. Berarti sehari lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi umur Allah yang atur, betul Bu? Kadang lebih dari situ, kadang kurang dari situ. Kalaupun lebih dari 63 tahun lebih 4 hari berarti bonus dari Allah. Pergunakan bonus sebaik-baiknya dipakai ibadah sama Allah. Betul Bu? Yuk kita lanjutkan. Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram ditemani pamannya Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba datanglah 2 malaikat utusan Allah, Jibril kara Mikail. Assalamualaikum, kata malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Jibril, ada apa kau kemari? Apa kata malaikat Jibril? Aku diutus oleh Allah bersama malaikat Mikail untuk menjemputmu ya Rasul. Kau akan diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah pada malam hari ini. Tapi sebelum kita berangkat, kau akan kusucikan dulu hatinya. Maka Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke pinggir sumur Zam-Zam. Ditidurkan Rasul di pinggir sumur, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali sampai suci. Tidak ada kotoran yang tersisa di dalam hatinya Nabi. Dibersihkan oleh malaikat Jibril dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Seperti apa? Syirik, pidik, dengki, jahil, kaniaya, ujub, riya, sombong, takabur, pelit, malas. Itu semua penyakit hati tidak ada di dalam hatinya Nabi. Sifat jelek seperti itu adanya di hati kita, umatnya Nabi, yang hatinya kotor. Banyak yang suka syirik. Ada yang syirik orang Cilegek, ada yang syirik wakeh ustadzah. Ngelihat tetangga kebeli motor, dianya ngebul. Tetangga kebeli sawah meriang. Tetangga kebikin rumah setruk. Tetangga kebeli mobil dibawa ke rumah sakit pakai ambulan desa. Tetangganya pakai mobil baru lah, dia pakai mobil ambulan desa. Udah nyampe di rumah sakit, ngedengar tetangganya kebeli sawah, dia mati. Astagfirullah. Na'udzubillahi min. Makanya bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Dengan apa? Menyucikan hati kita. Karena penyakit hati itu tidak ada obatnya di dokter, tidak ada obatnya di apotik. Apa dong ustazah punyai obatnya apa? Obat hati iku ana 5. Cere ulama di dalam kitabnya, wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru bisahar wa mujalasatu salihinal fudala. Ngerti beli? Emang kelihatan orang ngerti. Apa katanya itu Bu Nyai? Yuk kita artikan. Iku obat hati ana 5. Ae kama kola opik pil kaseti ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, boleh ikut. Yang kedua salat malam dirikanlah.
Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima berkumpullah dengan orang soleh. Obat hati iku adalim. Yang pertama baca Quran. Ibu suka baca Quran? Yang suka-suka, yang tidak-tidak. Tapi kelihatan banyakan yang tidak suka. Betul apa tidak? Sekarang kerjaan ibu-ibu bukannya baca Quran, bukannya HP. Pegangannya bukan tasbih, tapi pegangannya HP. Arab turu buka HP, bangun tidur buka HP, Arab masak megang HP, apa-apa megang HP, kemana-mana HP sing digawa. Gak apa-apa duit ketinggalan, sing penting HP gak ketinggalan. Betul apa tidak? Sehari-hari ibu megangnya HP terus, lebih baik gak kebeli beras daripada gak kebeli kuota. Betul apa tidak, Bu? Baca Quran, itulah yang akan mengobati hati kita. Bisa nggak ibu baca Quran? Hello, bisa baca Quran? Insya Allah. Coba memang kalau bisa saya tes dulu. Siap dites? Ini yang kerudung abang siap dites? Bu, ibu, saya mau tes sampean, bisa baca Quran? Kepengen ayat sing cindek apa sing Jawa? Sing cindek wae. Ikutin. Saya baca terus ibu lanjutkan ayatnya. Sambung ayat. Iki jamaah saya bagi 3 kelompok. Sing iki kelompok A, kelompok B, kelompok C. Siap ya? Kalau saya tanya grup A, grup B menang baik. Grup C jangan jawab, grup A baik sing jawab. Siap grup A? Bu, siap Bu? Teruskan apa yang saya baca. Saya pengen ngetes, caranya bisa baca Quran. Betul Bu? Kepengennya ayat sing apa Bu? Sing cindak apa sing Jawa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Lah menang kabeh. Caranya kepengen sing cindak. Qaf. Ya Allah. Emang bener habis qaf itu kaf. Tapi bukan itu yang saya tanya. Lanjutannya surat qaf. Perora. Grup A nilainya 0. Grup B, halo. Siap grup B? Pengen cinta apa sing Jawa? Sing Jawa bae ya, sing cinta kada ora bisa. Siap Bu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terusakan ayatnya. Masya Allah. Sing cinta ora bisa, sing Jawa ge ora bisa. Skor sementara grup A 0, grup B 0, grup C siap. Siap. Aja malu-malu hei grup C siap. Karo bapak-bapaknya kabeh. Ya. Grup B menang 0. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seratus buat grup C. Alhamdulillah. Ya iyalah surat kulhu al-ikhlas iku malangganan saban dina dibaca bae. Ibu-ibu nimburi, itu malangganan saya Ustazah. Astagfirullah. Manggane rajin baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran minimal baca kulhu. Kulhu juga sama masih Quran, betul Bu?
Makanya ibu kalau kepengen sehat hatinya, jauh dari penyakit-penyakit hati, banyakin baca Qur'an. Itu yang pertama, obat hati. Yang keduanya apa? Yang kedua itu bangun malam. Bangun malamnya artinya sholat tahajud. Bu, ibu suka sholat tahajud? Suka sholat tahajud? Sokra, sokra, ayah osok, ayah tara, lolobana. Oh. Kalau ditanya sholat tahajud, ada yang sholat, ada yang ora. Tapi kalau saya tanya, ibu suka bangun malam? Ngapain? Habis nguyuh apa? Atau cebok dulu? Ih, jorok. Orang Cilege habis nguyuh langsung tidur. Ih, amit-amit auzubillahi. Kelalen ibu ya? Iyalah. Masya Allah, tabarakallah, rajin bangun malam sholat tahajud. Yang ketiga apa Ustazah? Zikir. Banyakin zikir. Lisan kita basahi dengan zikir, dengan zikrullah. Eleng karo Allah. Di zaman akhir seperti ini, Bu, kita kudu banyakin zikir biar hati kita sehat selalu, biar tidak banyak penyakit-penyakit hati. Zaman akhir kudu ngakehin zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salate diakehi, sodakohe diawehi. Zaman akhir kudu banyakin zikir. Ibu suka zikir? Bu, suka zikir? Zikirnya apa saja? Apa baik zikir? La ilaha illallah monggo, istighfar astagfirullah monggo, mau tasbih subhanallah monggo. Apa baik yang penting lisan kita zikir kepada Allah. Itulah obat hati yang ketiga. Salawat Jibril monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ikut salawat Jibril luar biasa, pembuka rezeki. Bu, dilapangkan hati. Sing penting ibu rajin baca salawat, baca zikir. Barang siapa orang yang membaca salawat, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahalla wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Ngerti ora? Iya, kelihatan orang ngerti, Ustazah. Kata Imam Jalaluddin, barang siapapun orangnya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak tadi Bu, kita baca selawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika salawat dibaca, ketika nama-nama Nabi Rasul itu disebut, illa hafatil malaikatu zalikal baita, maka bakal turun para malaikat ke tempat yang kita baca sholawat. Malaikat turun, mau apa malaikat? Mau mendoakan ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi baca sholawat. Kata malaikat, ya Allah Gusti, mudah-mudahan itu ibu-ibu, bapak-bapak orang Cilegeh yang lagi pada baca sholawat, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, disehatkan badannya, dibayarkan hutangnya. Untung tidak baca sholawat. Makanya jangan sekedar waktu hadiran kita baca sholawat, toneng omah kita baca sholawat, gemakan sholawat di rumah kita biar mereka datang ke rumah kita. Undang para malaikat ke rumah kita, jangan tukang nagih terus yang datang ke rumah. Betul apa tidak Bu? Siap baca sholawat Bu di rumah, baca sholawat siap? Sambil nyuci, sambil masak baca sholawat.
Rasulullah akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Para malaikat akan datang mendoakan kita. Makanya paling untung manusia yang rajin baca solawat. Nggak usah pakai wudhu juga bisa. Lagi haid juga bisa baca solawat. Betul apa tidak, Bu? Kalau Quran nggak boleh dibaca sama orang yang haid, orang yang berhalangan. Tapi baca solawat siapapun boleh, dimanapun kita boleh baca solawat. Ketika itulah solawat dibaca, malaikat akan datang mendoakan kita. Makanya rajinlah baca solawat. Ibu kalau sambil nyuci baca solawat apa marahin suami, Bu? Marahin suami itu bibirnya ngecebrak terus, ya Allah ini punya suami teh jorok banget, bajunya kotor-kotor, kesel, capek. Sambil nyuci sambil marah-marah nggak bakalan dapat pahala nyuci kayak gitu. Betul apa tidak, Bu? Mendingan kita baca solawat sambil nyuci. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Baca solawat, cucian beres, ibu baca solawat, insya Allah manfaat dunia akhirat, amin. Beres masak, nyuci, baca solawat, betul. Ya saya kalau beres ibu nyuci, masak, ganti baca solawat. Sambil nyuci beras, sambil apa namanya, Bu? Pokoknya sambil masak lah, ibu baca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuci beras, ngambil beras, kita baca solawat. Untukmu kekasih sejati begitu nyata, di mana? Di hati cinta selamanya. Abadi. Nyuci beras. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, sambil masak baca salawat, indah sekali makanan yang kita makan, barokah dimakan sama anak suami kita. Masya Allah luar biasa. Terus ngayunkan anak, ibu ngayunin anak kita pakai solawat. Biasanya ibu kalau mengayunkan anak itu pakai solawat apa pakai apa, Bu? Biasanya ayun ambing. Kepengen anaknya soleh, nggak dikenalkan karo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau mengayunkan anak bacakan solawat. Ini menyakunya umat Rasul, pengen dapat syafaat yaumil qiyamah. Ngayunkan anak, ramah tangga jangan manehna bapakku. Gastaka itu ngelila anak. Aduh, itu anaknya boro-boro tidur melotot. Kan itu mah lagu awet rajet, Bu. Jadi ini anak kepikiran, jadi anaknya stres. Ya Allah, mending kita ayunkan dengan solawat. Kenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan anak kita nanti ke depannya kalau sudah besar menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, agama, negara, ya Bu ya. Insya Allah bacakan solawat. La 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 la. La 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 la, sambil mengayunkan anak. La 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 la. La 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 la. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad,
Muhammad bareng ya Muhammad ya Muhammad engkaulah nabi yang baik hati utusan Rabbul Izzati kaulah Muhammad nabi yang hebat yang kan memberi syafaat ya Muhammad ya Muhammad engkaulah nabiku nabi idolaku ku mengagumimu dan merindukanmu kita hanyalah umat yang banyak maksiat tapi ku berharap mendapat syafaat ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi lagu apa ku Bu? Hosaibah 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 Wih, Saibah mah jadi sebut-sebut gak bakalan ngasih syafaat kalau kita kenal ge ora Saibah wong endi meureunan. Sudah jelas kita punya Nabi, punya Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut namanya, ibu, kita semua akan mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah SAW, Inna awlan nasiri yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Alhamdulillah. Makanya basahi bibir kita dengan bacaan sholat. Dan yang kelima, obatnya hati adalah duduk dengan orang-orang yang soleh, yaitu duduk di majelis taklim, duduk di pengajian kayak seperti ini nih. Ibu ini sedang mengobati hati kita. Semoga ibu pulang hadiran, ibu hatinya pada sehat semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah SAW beres dibersihkan hatinya, dibawa oleh malaikat Jibril ke depan Masjidil Haram. Yang sudah ada nampak di sana adalah kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra. Apa itu kendaraan yang dipakai ketika Rasulullah Isra? Adalah buruk yang didatangkan dari surga Firdaus. Buruk itu adalah kendaraan berupa binatang berwarna putih, larinya seperti kilat, makanya arane buruk barkun. Awal katanya adalah barkun, artinya kilat. Jadi Rasulullah itu bukan pakai Apollo, bukan pakai kapal jet, bukan pakai kapal terbang, melainkan buruk dari surga yang khusus diciptakan oleh Allah untuk membawa Rasul kita. Maka berjalanlah buruk secepat kilat. Rasulullah naik di atas punggungnya, Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri, mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan Rasulullah beberapa kali turun, beberapa kali diperlihatkan oleh Allah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Bu, ini adalah cerita Isra. Saya ambil dari kitab Dardir. Apa kitabnya, Bu? Dardir. Dudu Dahdir ya, Dardir. Dardir itu kisah Isra Mi'raj. Kitabnya lumayan tebal. Kalau saya ngaji kalau jamaah 4 bulan baru tamat, baru khatam. Di sini cuma 1 jam minimal, maksimal 1 jam setengah. Insya Allah saya akan tamatkan, meskipun kita ambil yang penting-pentingnya saja. Siap ibu-ibu mendengarkan? Siap. Rasulullah berjalan naik buruk. Di perjalanan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat Rasul? Hatta ala qaumin yasra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Rasulullah melihat orang yang lagi tandur waktu itu dan panennya juga hari itu. Tandurnya sekarang, panennya sekarang. Ada nggak di Cilegah yang kayak gitu, Bu? Kalau kita tandur sekarang, kapan panennya? Ya 3 bulan yang akan datang kalau tidak diserang hama. Kalau keserang hama ya tandur lagi. Betul apa tidak, Bu?
Mudah-mudahan saya doakan panennya biar bagus, hasilnya biar banyak, harganya biar mahal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kampung yang dipakai ibadah, kampung yang dipakai memperingati PHBI, peringatan Hari Besar Islam, mau Maulidan, mau Isra Mi'raj, akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita ingat ini adalah seorang nabi nomor 1, tidak ada lainnya, dunia sampai akhirat. Makanya akan tersenter oleh cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat orang yang lagi tandur sekarang, panennya sekarang. Ketika dipanen padinya bukan habis, tambah banyak, Bu. Diari sepohon jadi 10 pohon, diari sedapur jadi 10 dapur, diari di depan di belakang jadi, mari ke belakang di pinggir jadi, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah itu Jibril? Orang mana Jibril? Kenapa dia tandur sekarang, panen sekarang, dan panennya tidak habis-habis? Siapa itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang Cilegeh ya Rasul." Orang sing kaya apa Jibril? Haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dhifin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Iku jawaban malaikat Jibril. Sing ibu-ibu orang ngerti ora? Lah iki jare saiki orang ngerti. Apa itu Ustazah? Kata malaikat Jibril, manusia yang tandur sekarang, panen sekarang, dan tidak habis-habis adalah orang Cilegeh yang suka bersedekah, yang suka berjariah, yang suka beramal saleh, yang mengorbankan hartanya di jalan Allah. Punya duit dipakai rajaban, dipakai maulidan, dipakai membangun masjid, mushola, majelis taklim, dipakai menyantuni anak yatim dan juga fakir miskin. Dialah orang baik, ahli sedekah, ahli jariah. Kebaikannya akan diganti oleh Allah. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Alhamdulillah. Ana wong Cilegeh sing bager, ahli sedekah ana, ahli jariah ana, yang suka menyantuni anak yatim ana. Tenang saudaraku, kebaikan Anda akan diganti oleh Allah. Satu kebaikan 700 kali lipat. Makanya orang yang bersedekah, orang yang dermawan tidak akan pernah miskin oleh hartanya, tidak akan pernah bangkrut usahanya. Bal yazdad, balita bertambah dan bertambah. Yang kaya tambah kaya, yang punya sawah tambah sawahnya, yang punya mobil tambah mobilnya. Makanya kita jangan pelit, sing pelit anak ora. Sing pelit anak ora, sing koret anak ora. Wakeh, tenang, sing pelit anak. Yang pelit juga nanti kebagian. Ini baru ngebahas yang baik ahli sedekah. Sing pelit juga ada. Ibu jangan marah dulu, nggak dibahas. Tenang ya. Cari orang koret kok saya nggak dibahas. Tenang koret, nanti juga ada. Siap Bu? Lanjut. Pasaru berangkat lagi Rasul meninggalkan orang yang baik ahli sedekah. Tiba-tiba Rasul di depan melihat, hatta ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul ibil wal ghanamu wa ya'kuluna ad-dara'a was-saquma wa radfa jahannama wa hijarataha. Rasul melihat rombongan manusia yang digiring kayak kambing, digiring kayak sapi, digiring kayak kerbau, digiring seperti binatang, sambil dipukul sama malaikat, dikasih makan kayu borek dan kayu jakum, bahkan bara api neraka dimasukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillahi min. Kata Rasulullah, "Man haula ya Jibril?" Siapakah itu Jibril? Kata mereka, Jibril ya Rasulullah, orang yang digiring kayak binatang, sambil dipukul sama malaikat, dikasih kayu dorek dan kayu zakum. Dialah manusia, umatmu orang Cilegeh ya Rasulullah. Na'udzubillahi min. Orang sing kaya apa Bril? Dialah manusia yang tidak pernah berbagi. Dialah manusia yang tidak pernah bersedekah. Ada yang maulidan diam saja, ada yang Isra Mi'raj pura-pura tidak lihat, ada masjid dibangun pura-pura nggak tahu, anak yatim lewat diantepin. Dialah orang pelit, orang koret, orang kumet, orang bakhil alias buntut kasiran. Anak orang sing buntut kasiran ning dik dodoke euy koret.
Koret. Mana orangnya? Cerek di depan, no di belakang. Kata orang belakang, no di depan. Koret. Kerungu. Orang koret nanti di sana digiring kayak kambing. Dikasih makan kayak dressing pahit. Bara api neraka makanan orang yang pelit. Makanya apa untungnya jadi orang yang pelit? Di dunia enggak bahagia meskipun duitnya banyak, betul apa tidak? Karena orang yang pelit mah sayang dan sayang terus. Boro-boro buat bibir orang lain, buat bibirnya juga sayang. Betul apa tidak? Kalau jalan kemana-mana kepengennya dibayarin baik. Kalau ngebaso kepengennya ditraktirin baik. Betul? Pengennya nyubit nggak mau kecubit. Maunya dikasih nggak mau ngasih. Dialah orang yang pelit. Saya peringatkan kepada orang-orang yang pelit, dengarkan. Umur kita nggak bakalan lama, kita semuanya akan mati. Harta benda yang kita punya nggak akan kita bawa. Betul apa tidak? Bu, kita mati nggak? Mati. Cuman waktunya yang belum kita tahu. Kapan, di mana, tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, hari apa, di kampung mana. Itu rahasia Allah. Tapi yang jelas kita semuanya akan mati cepat ataupun lambat. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban yang bernapas bakal ngalamin mati. Mati semuanya. Presiden mati, gubernur, bupati, camat, dewan, lurah, wakil, lah komo RT mah. Ustadzah, bunyai, kiai, ajengan bakal popos, wafat. Mau ustadzah mati. Serem amat ustadzah mati. Kalau presiden mati bodoh amat, udah banyak gantinya. Betul apa tidak, Bu? Belum turun presiden, udah banyak calon presiden, udah ngebaris. Gubernur belum turun, sudah banyak calon gubernur. Betul? Bupati belum mati, sudah banyak seleksi calon-calon bupati. Camat belum turun, sudah banyak calon camat. Lurah belum mati, sudah banyak calon lurah. Wakil sudah banyak calonnya. Komo RT mah matinya jadi Arab-Arab. Ada RT ada. Ada RT ada. Di mana duduknya RT? Maafin saya teh, maafin saya. Bukannya saya sentimen kalau RT, justru saya tuh idola sama pejabat yang namanya RT. Kenapa Ustazah? Karena RT itu gawe paling capek, gaji paling kecil. Kalau anak apa-apa nih masyarakat, RT paling dulu di demo. Betul? Ibu-ibu gak kebagian BLT, siapa sih diomelin, Bu? RT. Kalau ada nih gak kebagian bansos, siapa yang dicariin? Kalau ada masyarakat kecurian, kerampokan, kepalingan, siapa yang diinterogasi? Kalau ada ibu-ibu mau melahirkan, siapa yang dicari? Kalau ada perawan janda hamil duluan, hidup RT. Makanya doakan RT biar panjang umurnya, Bu. Tapi jangan panjang-panjang teh. Takut masyarakat udah pada mati kabeh lah, dewekannya hidup bae dewekan. Ih, Arab mimpin siapa RT? Bu, kalau kita mati, semuanya mati, gawa apa? Jawab, kalau mati gawa apa? Amal. Amal apa? Ada yang sebut amal perbuatan, ada yang sebut amal baik, ada yang nyebut amal soleh. Jangan ngomong-ngomong mati bawa amal soleh. Kalau kita mati bawa amal soleh, terus si soleh mati mau bawa apa? Emang gawa apa Ustazah? Bukan kata saya, tapi kata Nabi. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Ketika anak Adam mati, putus semuanya. Sawahnya banyak nggak dibawa, tokonya besar, orangnya mati nggak dibawa tokonya, Bu. Rumahnya gedong, ora digandong. Istrinya cantik nggak digendong. Betul apa tidak? Anaknya anak 12 nggak dibawa, semuanya ditinggalkan. Kemudian apa dong yang dibawa? Kata Rasul, illa min salasin, kecuali 3 perkara sing digawa. Apa yang 3 perkara? Ibu udah punya belum? Wis duwe dorong. Sing 3 apa saja sing 3? Runguaken, hei korek, runguaken. Sing digawa mati anak 3. Nu nganter ke alam kubur. Jangan protes dulu kalau saya bahasa Sunda, nanti saya artikan.
Tilu saur hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah serta ikhlas karena Allah. Dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat. Tilu putra anu saleh ngadoakeun ibu Rama. Ha 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 ha. Sing digawa mati anak telu. Kaping siji sodako jari, yang biasanya ibu ngasihnya sing cilik apa sing gede? Kalau ada yang minta sodako jariah yang kecil apa yang besar? Ning dompet anak duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ngewan, 2 ngewan, sing endi sing keluar. Insyaallah. Ternyata ning cilege akeh sing korek. Sodako hirong ngewu bae, ratusan ngewu pengen keluar dibebesin maning, aja keluar rumah buat makan bayar emok. Ada yang suka emok ada? Ada yang suka duduk di emok ada? Yang suka pinjam uang riba ada? Tunggu, nanti setelah ini akan ada. Buat orang-orang pemakan riba jangan pulang dulu, awas. Orang koret dengerin. Sekarang lagi bahas orang koret, betul? Karena yang dibawa mati hanya sodako jariah, bukan uang yang banyak di dalam bantal. Ini mana duit di bawah bantal, di bawah kasur, di dalam laci lemari. Giliran kita mati duit dipakai kawin karo laki, Bu. Betul apa tidak? Makanya jangan kor. Jalma korete merege hese. Harese mere hayang nadi bere. Betul. Mun diajak ke sedekah ngomong nasokannya mending ngadang danan imah raja ngagade sawah najan duit na loba sawah na oge lega mun ajal entos tiba eta moal dibawa jalma korete merege hare semere hayang nadi bere. Betul apa tidak? Kerungu nggak wong koret, mati nggak bawa apa-apa. Waktu hidup kita melupakan dunia, melupakan akhirat. Betul apa tidak? Nyari duit dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, duit dan duit. Kita usaha ngaji nggak keboro, sholat nggak keboro. Betul. Ternyata kematian datang secara tiba-tiba. Israel datang tanpa permisi. Israel datang orang nge-WA. Al-mautu yakni baghtatan. Maut datangnya ngagetin kita. Nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Makanya jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat. Karena kematian bisa datang kapan saja. Betul apa tidak saudara? Cuman waktunya yang belum kita ketahui. Semuanya mati, tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia rakyat, tidak peduli dia orang pintar, tidak peduli dia orang bodoh, semuanya mati. Kahatur Bapak Gubernur, Direktur karo insinyur, tukang bubur lan tukang cukur, kita bakal ke lubang kubur. Betul. Kahatur Bapak Bupati, Ibu Hajah lan Bapak Haji, aki-aki lan nini, kita semua bakal pasti anak siji maning. Kahatur para pejabat, inspektorat lan direktorat, Kang Mamat penjual tomat, umur kita bakal tamat, mati semuanya. Israel akan datang. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Betul, Bu? Israel datang tidak sendiri. Israel datang karena rombongan.
10 malaikat namanya Israel semuanya. Hanya terlihat sama orang yang mau mati, meskipun banyak yang nungguni. Orang yang nungguni nggak melihat Israel, tapi orang yang mau mati melihat kedatangan Israel. Bagaimana sekarang ibu udah melihat belum kedatangan Israel? Oh, belum, berarti masih lama. Israel datang dengan rombongan 10 malaikat Israel, yang satu ada di atas kepala dan yang 9 ada di bawah telapak kaki. Yang 9 malaikat Israel yang ada di bawah telapak kaki mendorong nyawa dari bawah. Berhenti di mana? Di mata kaki. Ke bawah udah mati, udah dingin. Atas bu, ke atas masih urip, masih hidup. Didorong lagi kalau malaikat sing 9 bu, malaikat Israel kabeh. Berhenti di lutut kita. Ke bawah sudah mati, ke atas masih hidup. Betul apa tidak? Didorong maning sampai kemana? Ke pusar. Ke bawah udah mati, ke atas masih hidup. Ceklek, ceklek, ceklek. Semua kita akan mengalami seperti itu. Didorong lagi itu nyawa sampailah di dada. Didorong lagi sampailah di mulut kita. Maka setelah ada di mulut, diserahkan kepada Israel pusat yang ada di atas kepala kita. Maka tugas Israel pusat akan menjabut nyawa kita dari atas kepala kita. Sreset. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Wedi ora bu? Masya Allah, makanya banyakin ibadah, banyakin sodakoh. Mana uang yang banyak nggak nolongin kita, karena Israel tidak bisa disogok dengan uang. Betul? Ketika sudah mati dikemanakan kita bu? Jawab, dikemanakan? Dikubur. Karena orang yang sudah mati meskipun cantik jelita, maaf, sudah tidak berguna. Walaupun tampan itu laki-laki, maaf, kalau sudah mati bangkai yang ada. Tidak ada yang berani mau datang, tidak ada yang mau menemani, tidak ada orang yang mau menghampiri, karena kita sudah menjadi bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi dapat bersama. Secepatnya jasa dipendam. Jreng 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 jreng. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Ngebantuin hohonya doang ibu-ibu mah. Kalau udah mati jadi bangkai, udah tidak berguna bu. Kita dikubur sendirian saja, di dalam kubur tak ada yang menemani, nggak ada suami, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Betul apa tidak? Tetangga semuanya meninggalkan kita, apalagi si Besti dari kemarin udah kabur si Besti. Anak sing dua Besti anak. Apa-apa kalau Besti punya apa-apa nawarin si Besti, giliran mati Besti kabur, bu takut sama si kita, betul. Makanya kalau punya apa-apa jangan ingat kalau si Besti baik tuh tetangga sing dekat kita kasih, betul. Dan mau punya kolak, Besti, aku punya kolak, mau enggak? Cepat kesini ambil. Masya Allah, si Besti yang jauh dikasih, tetangga depan rumah gak dikasih. Padahal kalau ada apa-apa sama tetangga yang dekat dulu. Ibu sakit perut minta dikerok sama siapa? Tetangga, nggak mungkin manggil si Besti keburu mati. Kelamaan, betul. Makanya utamakan tetangga yang dekat dulu. Kalau punya apa-apa tetangga kita kasih dulu, gampang si Besti mah. Betul bu? Makanya jangan koret, jangan pelit. Kalau punya harta kita sedekahkan, kita jariahkan. Itulah nanti akan kita ketemu nanti di sana, sedekah akan diganti sama Allah 700 kali lipat, insya. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat dan juga dialap manfaat. Makanya kita kudu punya ilmu. Apa? Di mana ilmu adanya? Di tempat ilmu, di majelis taklim. Makanya ngaji. Ada pengajian ibu-ibu? Dina apa? Dina Jumat, dina Rebo, akeh sing ngajine. Akeh sing ngajine. Oh, akeh saja sandale sampai keluar-luar. Ya iya sandalnya ini luar. Pas ngelihat ke dalam yang ngajinya ngaji sirem, ngebaris di sisi bari perem. Kebanyakannya nenek-nenek peserta ngaji mah, yang muda mah sibuk. Betul apa tidak? Sibuk ke sana, sibuk ke sini, pengajian penting. Jangan hanya sekedar kita hadiran maulidan, hadiran rajaban, tapi ngaji sehari-hari ibu nggak mau, orang gelem. Betul apa tidak? Kebanyakannya ales. Bukan
bukan satu, bukan dua kalau mau ngaji. 1000 alasan kalau mau ke pengajian. Banyak teuing alasan, sibuk wae sama kerjaan. Akhirnya ibu gak lu ngapisan, banyak alasan. Senin Selasa sibuk rek nyesehan, Rebo Kemis arep MBK-an, Jumat Sabtu karo Minggu disambat ngebesan. Ora lu ngapisan gara-gara ales. Kalau ibu nggak ngaji cuman gara-gara kesibukan dunia sampai mati, kesibukan ibu tidak akan pernah ada habisnya. Betul apa tidak? Kalau ibu tidak menyempatkan waktu untuk ngaji, seminggu sekali mabuk wajar, seminggu sepisan kita ngaji ke majelis, biar hati kita mendapat pencerahan, biar dosa kita diampuni oleh Allah, biar kumpul kita diberkahi oleh Allah. Makanya kudu daek ngaji, laki perempuan semuanya kudu ngaji, yang bocah yang lanang yang wadon semuanya kudu ngaji, yang tua yang muda kudu ngaji. Hayo ngaji kewajiban berang peting ulah lali. Hayo ngaji pagawean boh awewe boh lalaki, ajakan tatangga rejeng babaturan. Hayu babarengan urang mangkat ke pengajian. Omat kabu RT rejeng kabu RW, montong hare-hare bisi keburu jadi bangke. Hayu ngaji hayu ngaji makanya ngaji aja menang bae ning omah. Betul Bu, biar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kita yang ke bawah nanti mati adalah yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Moga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Kita doakan anak kita yang lagi mondok biar dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi penerus nanti di kampung kita, menjadi Pak Yai, menjadi Bu Nyai, insya Allah. Itulah yang kedua yang dilihat Rasul adalah orang-orang yang pelit, yang tidak pernah bersodakoh, digiring kayak binatang, kayak kambing, kayak kuda, dipukul sama malaikat makanannya kayak dore dan kayak zakom, bahkan api neraka bara, api neraka dimasukkan ke mulutnya orang yang pelit. Lanjut. 10 menit maning. Saya kalau ngaji dimanapun ngaji cukup 1 jam saja. Lewat 1 jam urusannya lembur. Makanya saya harap lemburan hanya dulu panitia. Saya takon panitia bagaimana lembur? Saya nggak nanya sampean nggak bakalan bayar saya. Sing bayar panitia, betul apa tidak Bu? Lanjut, ayo kita lanjutkan karena ngaji belum kelar. Setengah 12, Masya Allah, wis bengi Bu. Lanjut. Pasaru berangkat Rasulullah meninggalkan orang yang pelit. Tiba-tiba Rasul melihat orang yang dipukul kepalanya sampai pecah. Di mana pecah balik maning bulat, dipukul lagi, pecah lagi, terus-terusan. Wala yaqtur anhum turdakhur usahum kullama rudikhat adat kama kanat wala yaqtur anhum. Rasulullah melihat orang yang dipukul kepalanya Bu sampai pecah. Ditanyalah kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang Cilegeh ya Rasul." Orang sing kaya apa Bril? Haula'il ladzina tatasaqalu rusahum anis salatil maktubah. Dialah manusia yang dipukul kepalanya sampai hancur, adalah manusia yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Dialah manusia yang suka meninggalkan salat fardhu lima. Ada yang hadir yang tidak pernah salat? Ada? Yang hadir ada yang meninggalkan salat? Masya Allah. Kenapa ditinggalkan ikut salat? Salat adalah kewajiban dan tiang agama. Pantas saya datang ke sini merinding Bu.
Saya masukkannya merinding. Emang kenapa Ustazah merinding? Ternyata di sini banyak jurig. Ibu tahu jurig? Setan. Yang setan, banyak setan yang nggak ada kepalanya. Ibu ngelihat nggak? Lah nggak bakal ngelihat sing setannya ibu. Kalau kata orang Sunda bukan setan, jurig arannya bu. Ternyata banyak jurig yang nggak ada kepalanya. Makanya orang yang nggak sholat itu bagaikan jurig yang nggak punya kepala. Kenapa Ustazah? Karena Islam kalau sholat ikut satu paket bu. Kalau ibu ngaku Islam kudu sholat supaya punya badan, punya kepala. Tapi kalau ibu nggak sholat berarti, kalau Islam nggak sholat berarti hanya punya badan dan nggak punya kepala. Berarti yang tidak punya kepala adalah jurig yang nggak punya kepala. Ibu nggak usah tersinggung, yang tersinggung berarti jurig. Karena sih nggak sholat itu namanya jurig. Kalau ibu dua laki ibu orang sholat berarti ibu setiap malam tidur karo. Bapaknya sholat, ibunya orang sholat berarti bapak tiap malam ngegepan jurig. Bapak kayak emak sholat tapi anak orang sholat berarti ibu karo bapak miara jurig. Sekeluarga orang sholat, mamangnya, bibine, uane, akine, kabe, alone semuanya orang sholat. Berarti the big family of jurig, keluarga besar. Saya sholat tuh saja tapi tetangga saya nggak sholat berarti ibu bertetangga karo. Orang yang nggak sholat arane sing hadir, yang sing hadir orang sholat sing hadire ustadahe. Astagfirullahaladzim. Aduh saya dipanggil datang ke sini disebut jurig. Baiklah para jurig yang terhormat, mari kita lanjutkan. Sudah tanggung kepalang bu, saya udah disebut jurig. Orang yang gak sholat arane, makanya ibu jangan ninggalkan insya. Sholat itu boro-boro kita tinggalkan bu, kita akhirkan waktunya juga jangan. Kalau tidak nggak mudorot, kalau kita nggak mudorot, betul apa tidak bu? Nah ini makanya kadang-kadang kita sholat waktunya sisa HP, sisa turu, sisa mangan, sisa ngomongin orang, betul apa tidak? Sholat ya sholat, Ustazah duhur jam 2, asar jam 5. Maghrib nonggone peteng. Kan biasanya katanya subuh keabangan ya, kepengen atau maghrib kepetengan. Sholat isya nonggone iklan, betul. Sholat subuh kesiangan, ada yang begitu ada. Lah iki emak arep kemana? Iki emak arep kemana ya emak? Mau tidur mak? Ya lah wis bengi mak, wis tidur ya. Arep uyu mak? Oh iya. Aja pitah ya, arep uyu arep turu dege. Ongko ge orang ngerungu meureun ya. Lanjut. Sing ora salat dipukul kepalanya sampai pecah. Pasaru berangkat lagi Rasulullah. Tiba-tiba Rasul melihat rombongan manusia yang ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah. Wa yulqamul hijarah, dan dilempar batu karo malaikat bu. Asal tembong sirahe bletak, hancur. Masuk lagi ke dalam darah dan nanah. Keluar lagi kepalanya, dilempar lagi karo batu. Masuk lagi kepalanya, terus-terusan. Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu Jibril? Jangan-jangan iku wong Cilege Jibril. Iya ya Rasulullah, iku wong Cilege. Orang sih kayak apa Bril? Sing ditenggelamkan dalam air nanah, air darah. Kata malaikat Jibril, dialah manusia pemakan riba, yang suka meminjam uang-uang riba, yang suka duduk di bank emok, yang suka pinjam uang bangke alias bank keliling. Ada enggak? Na'udzubillahi min. Pak Lurah iki wargane komplit. Sing ora salat akeh, sing koret akeh, sing bager akeh, sing pinjam riba. Uang riba itu haram bu. Yang mengharamkan riba bukan ustadzah, bukan bonyai, bukan pak yai. Yang mengharamkan riba itu Allah subhanahu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Makanya ibu jangan suka pinjam uang riba. Yang pinjam uang riba nanti ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah. Meskipun kita butuh, meskipun kita perlu dengan uang, coba dong kita pikir-pikir, kita pilih-pilih. Uang riba itu orang berkah. Dipakai dagang orang manjang, dipakai tani tinggal daki, dikasih makan anak kita, anaknya bandel nggak bisa diomong. Dimakan karo kita man akalal haram, qasak qalbuh au mata qalbuh.
Kalau kita memakan barang haram, hati kita akan keras, bahkan mati hati kita, nggak bisa mendengar nasihat. Naudzubillahi min. Makanya sudah jauhkan ya Bu, jauhkan kita dari perbuatan rib, insya. Yang sudah ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ibu masih punya hutang, ibu lunasin. Insya. Jangan hidup banyak ut. Kalau punya utang nggak gara-gara mikirin utang, hidup jadi tidak tenang. Pagi, sore, siang, dan malam selalu ada yang datang. Siapa sing datang Bu? Nagih lagi, aku dadi sedih. Pinjam lagi, ngutang sana sini. Daripada mikirin utang, mending kita sholawatan. Karena orang yang sholawatan nanti kan dapat ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya doakan semoga yang punya utang semuanya lunas. Kalau udah lunas, Masya Allah, bodoh amat kalau mengutang lagi, utang lagi. Saya mah cuma ngasih tahu doang, betul. Tugas penceramah, tugas seorang daiyah ini adalah untuk menyampaikan tabligul Islamnya, menyampaikan hukum-hukum Islam. Benar katakan benar, salah katakan salah, halal katakan halal, haram katakan haram. Keterima orang keterima terserah Anda. Betul apa tidak? Lanjut. Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul melihat rombongan wadon, khusus wadon laka lanang. Emang pada kemana lanang? Ternyata lanang wis nang sor. Wadone ning duhur, lanangnya ning sor kabeh. Ya Allah, pantesan ora ana lanang, wadon kabeh. Wadon sih kayak apa? Lidahnya panjang menjulur 30 meter. Itu lidah dibelit-belitkan ke lehernya. Sementara air panas yang mendidih dimasukkan ke dalam mulutnya. Hancur semua organ yang ada di dalam tubuhnya. Naudzubillahi min. Kata Rasulullah, Jibril, iku wadon wong endi, Bril? Wong Cilege. Wis jujur kabeh, ngaku wing Cilege. Wong sih kayak apa, Bril? Wadon sih kayak apa? Wadon yang lidahnya panjang menjulur, dibelitkan ke lehernya, dimasukkan air panas ke mulutnya, adalah wanita yang sehari-hari suka marahin laki, yang suka ngomelin laki. Ada enggak? Yang suka melototin suami, yang suka tunjuk-tunjuk suami, yang suka marahin suami. Mana istrinya, mana perempuannya, mana wadonnya? Anak, nggak boleh Bu. Kita ini wanita punya suami, hormati suami Anda. Betul. Apapun keadaannya, seperti apapun bentuknya, mau kurus, mau kecil, mau ireng, sing penting urip. Hormati, betul apa tidak? Jangan memalukan majelis taklim. Kita itu muslimat NU, aswaja, betul. Aswaja ahli sunnah wal jamaah. Jadilah wanita-wanita muslimat yang hebat, yang berbakti karo suami, kemana-mana izin karo suami. Ibu suka izin, cium tangan suami kalau mau berangkat. Ibu suka cium tangan suami. Orang yang mencium tangan suami merolok dosanya dari sela-sela jari. Jangan dikira suami tangannya biarpun hitam, ireng, bau, kita cium tangannya merolok dosa. Tambahin cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Suka enggak? Gelem enggak? Bo, cium pipi suami. Bapak cium pipi istri. Kalau suami istri mencium pipinya masing-masing, maka itu seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, Hajar Aswad yang asli ana ning Mekah, ongkosnya mahal. Betul? Ongkosnya mahal, nunggunya lama. Betul, Bu? Udah masuk ke Mekah, kita datang ke Ka'bah, belum tentu bisa mencium Hajar Aswad. Tidak semudah yang kita bayangkan, susah luar biasa. Ngapain cari yang susah? Ngapain cari yang mahal? Ngapain cari yang lama? Hajar Aswad ada neng omah kita. Tuh di Lawang Panto. Di pintu ada, suami kita lagi duduk. Nah, Hajar Aswad. Udah ikut baik cium, Bu.
Hajar iku batu, aswad ireng, batu ireng lah, suami kita juga ireng pada baik. Dua orang bu hajar aswade. Kasihan janda sih orang dua laki. Orang dua hajar aswad. Hidup hajar aswad hidup. Siap. Bo, jangan suka marah-marah karo suami. Tapi saya peringatkan ya karo suami semuanya, suami, kalau nggak mau dimarahin istri, kalau tidak mau istrimu marah-marah setiap hari, makanya suamine kudu ngerti, betul, kebutuhan rumah tangga iku akeh, anak banyak, utang banyak, beras ente, gasnya udah nggak ada, betul apa tidak bu? Lakinya turu baik. Ngudut pe ngudut, ngusep pe ngusep. Ibu tahu ngusep mancing sambil ngerokok, ora oli duit. Anaknya nangis kepengen jajan, betul. Dadine ibu naik pitam, bibir menyon, bimoli bibir monyong 5 cm. Betul apa tidak? Ayo makanya suami istri pada ngerti dalam rumah tangga, pertahankan rumah tangga kita. Sekali seumur hidup gak boleh berpisah. Kecuali maut yang memisahkan kita. Sayangi suamimu biarpun jelek hitam gak apa-apa bu, yang penting urip. Kalau sudah gak ada ibu kehilangan, betul apa tidak? Kalau suami udah mati ibu kehilangan, karena di dunia itu kalau tidak meninggalkan ya ditinggalkan. Ibu kepengennya ditinggalkan apa meninggalkan bu? Hayang ninggalkan. Kepengen ditinggal, kepengen meninggal sendiri, meninggal duluan apa meninggal belakangan? Lah bagaimana Allah baiklah ya bu ya. Tapi kalau ibu sudah kehilangan, kalau suami kita sudah meninggal dunia, baru terasa bu. Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa nangis belaki mati. Ya Allah Kang, kenapa mati duluan Kang? Melo Kang, melo. Kalau ada amil, ada wanita kayak gitu bu, pengen melu, masukin aja ke kubur. Pasti masukin kubur mah embong. Ditinggalin mati, masya Allah nangisnya pe kokojotan. Menang dapat seminggu, alisnya ngejuralit maning. Betul bu, bibirnya abang, alisnya ngejuralit, pakai bulu mata. Masya Allah, tabarakallah. Pabrik cat pindah ke muka, merah, kuning, hijau, anan yang mata. Betul. Makanya kalau ibu nangis biasa baik, ditinggal karo laki biasa baik. Jangan acting, kebanyakan drama itu mah. Koko sodan, gogoleran, masya Allah pak. Seminggu ngejuralit alis. Cari pengganti, betul bu? Masya Allah, tabarakallah. Padahal masih akeh bu. Pada perjalanan Isra ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dilihat Nabi. Cuman tidak akan saya bahas semuanya karena waktunya wis pengi. Kemudian Rasulullah tibalah di Palestina. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Isra dari Makkatul Mukarramah sampai Palestina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa, tiba-tiba Rasul melihat tangga yang menjulang ke atas langit. Tangga terbuat daripada emas, intan berlian. Ini yang dinamakan Mi'raj. Siap Mi'raj? Tadi Isra, sekarang Isra itu berjalan. Kalau Mi'raj itu naik atau munggah. Jadi setiap munggah itu Mi'raj. Ya bu ya? Ibu mau naik ke tempat tidur, berarti ibu Mi'raj ning tempat tidur. Wis ngebaris karo bapak, wis turu bareng karo bapak. Bapak ngarewas, bu kepengen Mi'raj. Ibu kudu ngerti. Kalau bapak kepengen Mi'raj, berarti bapak kepengen naik. Masya Allah. Bu, siap Mi'raj. Rasulullah naik ke atas tangga tersebut. Ya Hafid Jibril belakang tuh, Mikail sebelah kanan kiri.
Maka belasat Rasul naik ke atas langit. Tibalah Rasul di langit yang pertama. Pas tabtaha maka minta dibuka itu pintu langit dunia. Ternyata di langit yang pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam ana di langit yang pertama, Bu. Bapak moyang kita, Nabi Adam ada di langit yang pertama. Barangkali orang Cilegeh mau ziarah ke Nabi Adam, bapak kita, no, ana di langit kahiji. Ki cara. Di langit kedua Rasulullah melihat berjumpa dengan Nabi Isa karena Nabi Yahya alaihis. Di langit yang ketiga beliau berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihis. Catat nanti saya ulang lagi. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihis. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihis. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihis. Dan di langit yang terakhir, di langit ketujuh beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Hafal ora. Langit kehiji ada Nabi. Langit kedua ada Nabi Isa karo Yahya. Di langit ketiga baru Nabi. Di langit keempat ada Nabi 5 Nabi Ha, 6 Nabi Mu, 7 Nabi Ibrahim. Alhamdulillah sudah nyampe di langit yang ketujuh. Kemudian kemana lagi Rasulullah? Setelah tiba di langit yang ketujuh, beliau naik lagi. Inda sidratil muntaha. Ibu jangan berhenti dulu. Kalau tangan saya belum ngepel, ibu jangan berhenti terus aja. Allah, siap Bu? Balik maning. Inda sidratil muntaha. Bengek ibu. Adaha jannatul ma'wa. Udah ngepel Bu. Kan kata saya ini ngepel udah. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul berpisah dengan malaikat Jibril. Yang selama tadi bersama-sama terus di sana beliau berpisah. Apa kata Rasul Jibril? Tunggu aku di sini. Kenapa Jibril nggak dibawa? Karena nggak diizinkan masuk oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan masuk. Kemudian beliau naik lagi di atas Sidratil Muntaha itu ke mustawan, ke awang-awang, ke rob-rob, ke bakosin, melewati alam malakut, melewati alam lahud. Alam malakut itu alam para malaikat. Alam lahud itu alam pangeran yang paling tinggi. Bukan berarti Allah itu punya tempat. Maaf, Allah itu beda karo kita Bu. Mukhalafatul lil hawadis. Jadi ibu jangan menganggap Allah itu diam di sana, enggak. Ya, karena Allah itu enggak punya tempat, beda kayak kita. Kalau kita punya rumah, punya apa ya Bu ya? Allah itu beda dengan kita. Rasulullah SAW dibala di alam laud, kemudian berjumpa dengan zat Allah Subhanahu. Sajidan sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika Rasul sujud, Allah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, sal tu'ta." Cepatlah kau minta kepadaku apa yang kau inginkan akan aku berikan Muhammad. Aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa bisa membelah lautan. Aku sudah memberikan mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Dan aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Ibrahim beliau tidak bisa dibakar api. Kemudian kau ingin apa Muhammad? Ya Allah, Rasulullah itu ditawarin Bu karena Allah Bu. Ketika ditawarin Rasulullah menjawab, "Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Saya tidak mau harta benda. Saya tidak mau jabatan, saya tidak mau kekuasaan, tidak mau emas, intan dan berlian." Rasulullah tidak mau semua kemewahan dunia. Lantas apa yang kau inginkan Muhammad? Kata Allah, "Aku hanya ingin semua umatku dimasukkan ke dalam surga." Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian kata Allah, "Muhammad, kalau memang itu pintamu, kalau memang itu keinginanmu, akan aku kabulkan. Semua umatmu akan dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang Cileceh semuanya." Orang Cilegeh semuanya bakal masuk surga. Orang Tamiang kabeh bakal masuk surga. Orang Indramayu kabeh bakal masuk surga. Orang Indonesia kabeh yang notabene agama Islam kabeh bakal masuk surga kalau mengimankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Tapi nggak bakalan langsung masuk surga bu, kita transit dulu. Karena kita kan banyak dosa, surga nggak mau nerima orang yang berdosa, betul. Surga ikut tempat yang suci, yang masuk surga orang yang suci. Kita banyak dosa. Makanya sekarang di dunia banyakin istighfar, biar dosa kita sedikit-sedikit habis. Betul bu? Kayak lemari ku nggak mau dimasukin baju kotor, kelambi kotor nggak mau masuk lemari. Kalau ibu punya baju kotor, kelambi kotor, masuk lemari apa masuk mesin cuci? Mesin cuci dikit bu, oh diguer dulu, masuk pengering guer dulu, udah dikeringin dijemur tempat yang panas, betul apa tidak? Terus digosok rapi, harum, wangi, baru masuk lemari. Ibu juga sama, datang ke sana ke akhirat ibu banyak dosa. Dosa ninggalin sholat, dosa ninggalin puasa, dosa pelit, dosa galak karo laki. Iku dosa kabeh. Masya Allah, dimasukin dulu ke dalam neraka, dipukul dulu kepalanya, diguntingin dulu lidahnya, dirojokin dulu matanya. Masya Allah, sampai kita habis, cuman kerangka yang ada kering, hangus. Masya Allah, tinggal matanya aja berkedip-kedip, hidup, tetap urip bu, nggak pernah mati lagi di sana. Kalau sudah habis dosa kita, barulah kita akan diangkat oleh malaikat. Diangkat sama malaikat, dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Apa itu ma'ul hayat? Air kehidupan. Orang yang tadinya sudah hangus, sudah tinggal kerangka, begitu masuk ke ma'ul hayat, timbul, keluar lagi dari ma'ul hayat, akan menjadi muda, wanita menjadi cantik, laki juga menjadi tampan, karena tidak ada yang jelek. Yang masuk surga tidak ada yang peot, yang masuk surga tidak ada yang hitam, semuanya masuk, cantik, tampan, muda, kencang kulitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kepengen masuk surga bu. Kata Allah, saudara Muhammad, cepatlah kau kembali ke dunia, kasih tahu kepada umatmu kalau memang pingin masuk surga, laksanakan perintahku. Kata Allah, apa perintahmu ya Allah? Hamsina salatan, 50 waktu salat untuk umatmu. Jadi kita itu dikasih kewajiban kalau Allah itu kau salat 50 waktu, bukan 5 waktu tapi 50. Banyak apa sedikit tuh? Masya Allah. Kemudian Rasulullah turun membawa tugas dari Allah, salat 50 waktu. Beliau berjumpa dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Jibril, ayo kita pulang. Siap ya Rasulullah. Kemudian beliau turun ke langit yang ke-7, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim diam saja, tidak berkata. Beliau turun lagi ke langit yang ke-6, di sana berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya kepada Nabi Muhammad, ta'ali. Apa itu ta'ali? Kesini, merene. Muhammad ta'ali bisur'ah, cepat kesini Muhammad. Ada apa Nabi Musa? Saya mau tanya, dikasih apa kamu sama umatmu kewajiban oleh Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Aku dan umatku diberi kewajiban oleh Allah salat fardu 50 waktu. Masya Allah, akeh temen Muhammad. Rasa-rasanya umat itu tidak akan pernah sanggup salat 50 waktu. Emang kenapa Nabi Musa? Umatku saja yang tingginya 15 meter gak sanggup salat 50 waktu, apalagi umatmu Muhammad. Emang kenapa umatku? Umatmu ikut tipis keimanannya, umatmu ikut lemah fisiknya, umatmu itu kecil badannya tapi gede utangnya. Jadi Nabi Musa, tapi bener kan bu? Badannya kecil tapi utangnya gak apa-apa, gede utang sing penting kebayar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kata Nabi Musa, Muhammad jangan pulang dulu ke dunia, kasihan umatmu gak bakalan mampu Muhammad. Mending balik lagi kepada Allah, minta dikurangi, minta dipermudah, minta dikurangin itu sholat, jangan 50 waktu. Rasulullah kembali kepada Allah karena kasihan sama kita bu, takut gak kuat. Sujud lagi di hadapan Allah, kata Allah, ada apa Muhammad balik lagi? Ya Allah tolong kurangi, jangan 50, umat saya kecil-kecil gak bakalan kuat ya Allah. Dikurangi karena Allah 5 jadi 45. Balik maning kepada Nabi Musa, bilang Nabi Musa 45 waktu gak bakalan kuat Muhammad, 45 masih banyak. Balik lagi sama Allah minta dikurangin. Rasul balik lagi kepada Allah, dikurangin 5 jadi 40. Balik lagi ke Nabi Musa, terus bolak-balik sampai 9 kali balik. Setiap balik itu 5 waktu dikurangi sama Allah. Yang 50 itu kan tersisa 5. Setelah 5 kata Allah, Muhammad itu sholat jadi 5 waktu tapi ganjarannya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Rasulullah balik ke Nabi Musa, Nabi Musa aku mau pulang ya. Itu ceritanya kurang lebih seperti itu bu. Kata Nabi, emang berapa sekarang? Kata Nabi Musa, sekarang 5 waktu. Kata Nabi Musa, gak bakalan kuat umatmu 5 waktu juga.
Tapi aku sudah malu, nggak bakalan bolak-balik lagi, nggak bakal. Dari 50 sampai 5 waktu, sekarang udah 5 waktu, balik lagi ya habis semuanya. Udahlah, Nabi Musa, aku mau pulang saja membawa sholat waktu yang sholat fardu 5 waktu. Masa umatku nggak kuat sholat fardu 5 waktu? Akhirnya keputusan Nabi, beliau kembali ke dunia membawa tugas dari Allah untuk kita semua, yaitu sholat fardu 5 waktu. Inilah ending daripada cerita Isra Mi'raj. Makanya sholatnya jaga, Bu. Sholat ini dikasih sama Allah di tempat yang paling tinggi. Maka siapa yang sholat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya orang yang mukmin kepada Allah. Setiap waktu zuhur kita datang setor sama Allah. Asar kita sholat. Betul, Bu? Setiap kali sholat di depan kita tuh ada malaikat 2, Bu. Nonggoni kita sholat, Bu. Kalau kita sholatnya beres sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholat itu akan disetorkan kepada Allah. Kalau sholatnya orang beres, artinya mikirin bayar utang, Allahu Akbar, badannya sholat, artinya mangkat, anak sing belanja, anak sing kondangan, anak sing mikirin utang, kadang-kadang rokaatnya kelalen, wis loro wis telu. Betul apa tidak, Bu? Kalau sholatnya ngelamun kayak gitu, Bu, nanti sholatnya diambil karena malaikat, dimasukin digebugin ke muka kita, Bu. Makanya sholat insya Allah khusyuk ya, Bu ya. Insya Allah kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan ini sholat adalah hasil daripada Isra Mi'raj. Kita bisa menjaga sholat fardu yang 5 waktu, dan juga kita bisa bersedekah yang banyak. Karena apa? Sedekah jariyah nanti akan nolongin kita. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Dan kita jangan pelit, supaya nggak digiring kayak kambing, kayak kuda, dan dikasih makan kayak dore dan kayak zakum. Bahkan bara api neraka makanan orang yang pelit, yang tidak sholat dipukul kepalanya sampai hancur, yang suka marahin suami nanti lidahnya panjang menjulur dan dibelitkan ke lehernya dan dimasukkan air panas ke mulutnya. Orang pemakan riba akan ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah dan dilempar batu oleh malaikat. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Kemudian Rasulullah Mi'raj naik ke atas langit, berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dan berjumpa dengan Nabi Isa karo Yahya di langit yang kedua, berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat, di langit kelima Rasul berjumpa dengan Nabi Harun, di langit kelima Nabi di langit keenam Nabi dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha, ke mustawan, ke awang-awang, ke rob-rob, ke Baqausain, melewati alam malakut, alam lahud, kemudian berjumpa dengan Allah, dan beliau mendapatkan tugas dari Allah salat fardu 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad supaya kita semua masuk surga. Ngerti dereng? Alhamdulillah. Kalau wis ngerti ngajine udahan tamat, Bu ya. Mudah-mudahan kata guru saya begitu, Bu. Ustazah kalau ceramah tanya jamaah, wis ngerti apa belum? Kalau jawabannya wis ngerti, udah ngajinya udahan karena wis ngerti. Makanya saya takut Ibu ngajinya wis ngerti durung. Kata guru saya juga begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah, udah ngerti apa belum? Kalau jawabannya belum ngerti, udahan, kecapek-capek dari tadi. Ngecoblak wae. Masa iya belum ngerti juga? Sekarang masa bodoh karena waktunya udah malam, pengajian kita udah tamat. Mudah-mudahan apa nanti yang telah Ibu dengar di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi sedurungnya saya balik, sedurungnya doa, saya mau mohon amit kepada semua jemaah, terutama para panitia. Saya mau bagikan selawat yang isinya adalah semua perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu, Bu, yang tadi Ibu temukan di sini. Kalau Ibu bawa ke rumah, insya Allah Ibu akan bisa mengingat-ingat peristiwa Isra Mi'raj yang tadi didengar sama Ibu di sini. Kalau Ibu mengandalkan otak pikiran kita, banyaknya yang lupa daripada yang ingatnya. Betul apa tidak? Jadi saya minta bantuan kepada jamaah majelis taklim, ibu-ibu sing nganggo kerudung abang, untuk membagikan kepada jamaah semuanya sholawat yang saya bawa. Ikut sholawat itu. Tolong bawa kardusnya sodako jariyah ya untuk pembangunan pondok pesantren yang saya kelola. Insya Allah pondok pesantren Raudatul Jannah sing ana ning Rengas Dengklok Kabupaten Kerawang. Apa yang Ibu keluarkan sedekah jariyah sedikit demi sedikit, insya Allah akan saya tempelkan di sana, dan juga nanti akan berkah buat Ibu semuanya. Ingat, sedekah satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Insya sambil berjalan, sambil bersedekah, kita sambil berdoa, doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Gawa kardu saya sing kosong, Ibu kodok kantongnya, insya Allah. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاشل مقاصدنا. Bareng-bareng Allahumma في رجب وشعبان وبلغنا. Barangnya Bu, ya Allah berkahkan hamba di bulan Rajab jeung Sya'ban, turudugikeun ka Ramadan, hasilkeun maksud tujuan. Allahumma barik bulan Rajab anu mulya di Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi nu tercinta ku Allah Azza wa Jalla. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi urang sarerea tiasa nyandak hikmahna ngajalankeun parentahna salat fardu 5 waktuna. Allahumma barik lana Mbak, tolong dibuka, buka ini. Di bulan Sya'ban pamugi urang kenging rahmat Gusti sareng diparingi rezeki kanggo Ramadan nu suci. Allahumma Subhan. Bulan Ramadan anu mulya ngajalankeun puasana tur tarawih di wengina seueurkeun maca Qur'ana. Allahumma barik wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sabab di bulan puasa pahala dilipat ganda, kitu oge anu dosa siksana oge nu rosa. Allahumma barik lana fi Rajab ari jalma nu puasa sarena oge pahala doana ge diijabah dosana ge dihampura. Allahumma barik. Ibu jangan balik dulu ya sebelum ditutup doa. Nanti kita doa bersama, berkahnya ibu dapat insyaallah ya. Jadi tunggu sampai doa penutup baru kita pulang bersama. Maqasidana dugi ka yaumil fitri urang sadayana suci kenging pangham pura Gusti nyatana Rabbul Izzati. Allahumma barik. Satuin aja Mbak, uangnya disatuin.
Dimasukin ke tas aja. Nggak usah diberesin, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Masukin aja ke tas tadi, yang bekas kertasnya itu. Wahasil. Amin amin ya Allah ya Rabban. Itu adalah doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Yang paling bawah ada doa Sayyidul Istighfar. Bu, ada Bu Sayyidul Istighfar. Ningsor paling bawah. Itu kalau kita hamalkan di bulan Rajab ini, masih ada kesempatan Bu. Ini baru tanggal 23. Jadi masih seminggu kita di bulan Rajab ini. Insya Allah ibu dawamkan. Selesai salat subuh 3, selesai salat asyar 3. Ba'da subuh 3, ba'da asyar. Ikut Sayyidul Istighfar supaya kita diampuni dosa karo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Iku doanya ya Bu ya. Semoga ibu mendapatkan Sayyidul Istighfar ini dan ibu amalkan di rumahnya masing-masing, terutama di bulan Rajab ini. Habis asar 3, habis subuh 3. Di luar bulan Rajab terserah ibu mau dawamkan setiap waktu sholat satu kali juga nggak apa-apa. Yang penting kita baca Sayyidul Istighfar ini, semoga kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah malam, rupanya cukup sekian dari saya. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya Bu? Alhamdulillah. Kicak-kicak di nabilik. Cakep. Kurang kompak cakepnya. Kicak-kicak di nabilik. Kumaha mindah kenana. Panitia saya rek balik. Gara siapkeun oleh-oleh. Nah. Maaf MC-nya mana? Ini doa penutupnya ada atau langsung disambut baik lambut langsung disambung? Setuju KB? Ikhlas. Mari kita minta sama Allah. Di malam yang penuh barokah ini, semoga apa yang kita minta Allah kabulkan. Apabila ada yang hadir lagi pada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Apabila yang hadir belum punya keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan yang soleh dan soleha. Apabila yang hadir belum punya jodoh atau belum ketemu dengan jodohnya, ada janda sing belum payu, anak perawan sing belum laku, semoga cepat mendapatkan pasangan yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'siyat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma ighfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun waj'alna khairan mimma yazunnun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hashil maqasidana waghfir lana dhunubana. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.